Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Sita dan juga kepada teman-teman semua, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang remittance and renewable energy. Sebelumnya, perkenalkan ini anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Nida, lalu ada rekan saya, Vida, Hasna, Yusuf, dan Hanifah. Berikut ini adalah outline dari materi yang akan kami jelaskan. Terdapat 5 dan dapat dilihat pada slide. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Pertama-tama kita di sini akan membahas apa sih pengertian dari remittance. Remittance atau remitansi ini merupakan salah satu layanan perbankan yang digunakan untuk mengirimkan uang dalam bentuk valuta asing dari dalam negeri ke luar negeri maupun sebaliknya. Dan remittance ini bisa dilakukan oleh bank ataupun non-bank. Nah, proses remittance sendiri tentunya berbeda dengan transfer uang yang ada dalam negeri karena adanya perbedaan sistem perbankan yang dianut di luar negeri dan di dalam negeri. Perbankan di Indonesia sendiri menganut sistem SWIFT atau Society for Worldwide Interbank Financial Communication, sedangkan bank yang ada di luar negeri ini menerapkan sistem IBAN atau International Bank Account Number. Nah, di sini ada dua tipe dari remittance. Yang pertama ada outgoing remittance. Outgoing remittance sendiri merupakan pengiriman uang dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya ketika ada orang tua yang ingin mengirimkan uang kepada anaknya yang bersekolah di luar negeri. Lalu ada incoming remittance merupakan pengiriman uang dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya TKI yang bekerja di luar negeri mengirimkan uang kepada keluarganya yang ada di Indonesia. Dan di sini terdapat beberapa providers remittance yang ada di Indonesia. Yang pertama bisa melalui bank, kantor pos, Instamoney, Remitly, Zoom, online pajak, Western Union, dan lain-lain. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas renewable energy atau energi terbarukan. Apa sih pengertian dari energi terbarukan ini? Jadi, energi terbarukan ini merupakan energi yang berasal dari sumber daya alam yang tidak terbatas dan dapat diperbaharui. Nah, di sini ada contoh-contohnya yaitu ada sinar matahari, angin, gerakan air, panas bumi, dan biomasa. Kita ambil contoh biomasa. Biomasa ini merupakan sumber daya organik yang didapatkan dari limbah pertanian, limbah industri, atau kayu bakar. Dan biomasa ini dapat digunakan sebagai bahan bakar berupa gas bio atau biofuel gitu. Dan di sini ada beberapa manfaat dari energi terbarukan. Yang pertama bisa mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan ketahanan energi, menciptakan lapangan kerja, dan bisa mengurangi polusi udara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai korelasi ataupun hubungan ya, yang mendasari antara remittance ini dengan renewable energy. Jadi tabungan nasional itu memiliki dampak terhadap emisi karbon dioksida, yaitu melalui pengaruhnya terhadap agregat. Jadi agregat itu kayak beton, kerikil, ataupun pondasi-pondasi gitu. Jadi dengan adanya tabungan individu dan juga tabungan rumah tangga dapat mengurangi konsumsi karbon dioksida yang akhirnya dapat mengurangi pada permintaan barang dan jasa. Nah, permintaan barang dan jasa ini tuh bakalan berpengaruh terhadap apa ya, produksi barang dan jasa yang intensif energi, yang pada akhirnya akan mengurangi konsumsi energi serta emisi karbon dioksida. Negara-negara dapat mengalokasikan sumber daya finansialnya untuk mengembangkan dan mengadopsi teknologi yang bersih dan sumber energi yang terbarukan, sehingga dapat bertransisi ke aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan rendah pada emisi karbon. Nah, tabungan nasional juga dapat diarahkan untuk investasi dengan teknologi yang ramah lingkungan gitu, dan sumber energi yang terbarukan atau renewable energy gitu. Jadi investasi dalam infrastruktur energi, praktik energi efisien, dan sistem transportasi yang berkelanjutan dapat mengurangi signifikansi atau ya mengurangi terhadap ketergantungan pada bahan bakar fosil sehingga dapat membantu mengurangi emisi karbon dioksida. Nah, tabungan nasional ini dapat digunakan juga untuk mendukung praktik-praktik yang berhubungan untuk apa namanya, pembangunan pembangunan proyek berkelanjutan ya, seperti penghijauan atau apapun itu yang memang berfokus pada pelestarian lingkungan dan
emang tujuannya itu untuk mendukung terhadap proyek-proyek untuk mengurangi, emisi karbon dioksida dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai riset tadi, yaitu penelitian yang memang sudah dilakukan sebelumnya pada 25 negara, yaitu 9 negara maju dan 16 negara berkembang. Jadi, negara-negara yang dipilih dalam sampel penelitian ini adalah negara-negara yang dinyatakan sebagai penerima pengiriman uang terbesar pada tahun 1990 sampai 2018. Dan selain itu juga memang negara ini belum pernah dilakukan penelitian mengenai remittance ini dengan hubungannya dengan renewable energy. Dan hasil yang didapat bahwa peningkatan remitensi sebesar 1% berdampak pada REC, yaitu Renewable Energy Consumption, sebesar 0,162%, 0,174%, dan 0,148%. Nah, selain itu juga ada penelitian yang menyebutkan di Jamaika bahwa peningkatan remittance di Jamaika itu dapat mengurangi terhadap renewable energy consumption, yaitu terhadap konsumsi energi terbarukan yang ada di Jamaika. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tentang apa itu remittance, yaitu layanan dari bank untuk mentransfer uang. Lalu ada juga renewable energy dan korelasi dari keduanya. Nah, adakah impact positif dari remittance terhadap renewable energy? Jadi ada beberapa. Yang pertama itu jika tingkat emitersnya tinggi, maka akan berpengaruh terhadap ekonomi dan tabungan negara juga akan ikut meningkat. Nah, peningkatan ini negara dapat mengalokasikan sumber daya finansialnya untuk mengembangkan dan mengadopsi teknologi yang bersih. Nah, sehingga aktivitas ekonomi yang lebih berkelanjutan dan rendah emisi karbon dapat berlanjut. Nah, selain itu, si tabungan negara ini juga dapat digunakan untuk mendanai proyek pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada pelestarian lingkungan, penanaman hutan, lalu pengurangan polusi, dan dukungan-dukungan tersebut juga dapat mendukung program penghijauan, pengelolaan limbah, dan efektif mengurangi emisi karbon dan meningkatkan kualitas lingkungan secara keseluruhan. Baik, apabila ada dampak positif, pasti juga akan ada dampak negatif. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari remittance pada renewable energy. Oke, yang pertama, di beberapa negara remittance ini menyebabkan degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan itu merupakan suatu penurunan kualitas atau kerusakan lingkungan yang ditandai dengan meningkatnya emisi gas CO2. Yang kedua, pada tingkat meso, pengiriman uang itu dapat memperburuk ketegangan sosial di masyarakat karena kesenjangan antara mereka yang menerima dan tidak menerima kiriman uang semakin melebar. Baik, yang ketiga itu ada proses transfer uang internasional ini seringkali melibatkan perangkat elektronik, pusat data, dan infrastruktur teknologi informasi yang memerlukan konsumsi energi. Meskipun jumlahnya mungkin terlihat kecil per transaksi, akumulasi dari jutaan transaksi per tahun ini dapat meninggalkan jejak karbon yang signifikan. Dan yang terakhir, di beberapa negara yang menerima remittance mungkin menggunakan data tersebut untuk mengembangkan industri yang memanfaatkan sumber daya alam, seperti pertambangan atau pengolahan minyak. Nah, hal ini akan dapat menyebabkan peningkatan konsumsi energi non-terbarukan. Oke, selanjutnya adalah pengimplementasian remitansi dan renewable energy, yaitu energi terbarukan. Contohnya itu adalah seorang pekerja migran di Indonesia yang bekerja di luar negeri mengirimkan remitansi ke keluarganya di Indonesia. Keluarga tersebut memutuskan untuk menggunakan sebagian dari uang remitansi ini yang telah dikirimkan oleh pekerja migran di luar negeri ini untuk diinvestasikan ke dalam proyek energi terbarukan, seperti memasang panel surya di rumah mereka. Dengan bantuan finansial dari remitansi ini, mereka dapat membiayai pembelian dan instalasi panel surya. Panel surya ini akan menghasilkan listrik dari sinar matahari dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik rumah tangga mereka.
Manfaatnya itu ada 6 poin. Pertama adalah clean and sustainable energy atau energi bersih dan berkelanjutan, di mana penggunaan remitansi untuk investasi dalam panel surya berkontribusi pada penggunaan energi terbarukan yang bersih dan berkelanjutan, di mana panel surya ini menghasilkan listrik tanpa emisi gas rumah kaca, dan juga membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Yaitu yang kedua adalah energi cost saving. Energi cost saving yaitu ada penghematan biaya energi, di mana dengan panel surya ini, keluarga tersebut akan mengurangi ketergantungannya pada listrik dari jaringan umum atau generator bahan bakar fosil. Ini menghasilkan penghematan biaya energi dalam jangka waktu yang panjang, karena matahari adalah sumber energi gratis. Yang ketiga itu adalah energi independence atau kemandirian energi, di mana investasi dalam energi terbarukan membantu keluarga untuk menjadi lebih mandiri secara energi. Mereka tidak hanya mengurangi tagihan listrik, tetapi juga dapat menghasilkan listrik lebih dari yang mereka butuhkan, dan juga menjual kelebihan listrik ini kembali ke dalam jaringan listrik, dan juga menciptakan sumber pendapatan tambahan untuk keluarga mereka. Lalu yang keempat adalah increase access to electricity, di mana peningkatan akses listrik ini di daerah yang mungkin belum memiliki akses listrik yang memenuhi. Penggunaan remitansi untuk memasang panel surya dapat memberikan akses yang lebih baik ke listrik. Ini memungkinkan keluarga untuk memiliki penerangan yang lebih baik, mengisi peningkatan elektronik, dan juga akses informasinya tuh lebih cepat karena kita bisa menggunakan komunikasi digital. Lalu yang kelima itu ada increase property value, di mana ada peningkatan nilai properti. Investasi dalam energi terbarukan seperti panel surya dapat meningkatkan nilai properti. Ini dapat menjadi investasi jangka panjang yang menguntungkan karena rumah yang dilengkapi dengan sistem energi terbarukan menjadi lebih menarik di pasaran. Lalu yang terakhir yaitu greenhouse gas emission reduction, yaitu penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, dengan mengurangi ketergantungan pada listrik bahan bakar fosil, penggunaan energi terbarukan dapat membantu mengurangi emisi gas rumah kaca dan berkontribusi dalam mitigasi perubahan iklim. Nah, hubungan antara remitansi dan energi terbarukan itu yang sudah saya jelaskan sebelumnya itu memperlihatkan bagaimana investasi remitansi dalam energi terbarukan dapat memberikan manfaat ekonomi lingkungan, terus ada dan juga sosial yang signifikan. Nah, hal ini adalah salah satu cara di mana penggunaan remitansi dapat digunakan untuk mencapai keberlanjutan dan peningkatan kualitas hidup di Indonesia. Baik, mungkin penjelasan dari rekan saya sebelumnya mengakhiri presentasi dari kelompok 1. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.